fokuskan. Ada informasi yang bernilai, artinya yang tidak bernilai tidak usah. Anda butuhnya informasinya itu ya kejar, ya sumbernya juga terpercaya. Ya, itu mungkin sedikit tips ya bagaimana kita untuk menjadi good netizen atau istilahnya ada digital natives. Ya, anak-anak yang lahir milenial ini setelah generasi apa XYZ ya generasi Z gitu ya, Anda punya karakter tersendiri. Ya, orang yang cepat menangkap, cepat bisa, tapi juga tidak sabaran untuk membagi. Saya ingin ingatkan semuanya supaya adik-adik terutama yang masih muda ya, banggalah Anda menjadi generasi muda Indonesia, pengguna internet terbesar di Asia, mungkin salah satunya ada di Indonesia, pengguna sosial media juga terbesar ada di Indonesia, tapi kita diminta untuk menjadi negara maju, negara yang mampu berkompetisi, bersaing, tidak dalam waktu puluhan tahun, tapi 1-2 tahun ke depan kita harus menjadikan Indonesia ini menjadi contoh bagaimana kemajuan-kemajuan di berbagai bidang itu harus diraih dan itu harus ditunjukkan oleh generasi muda. Saya kira itu ya. Dan tadi juga saya ada apa namanya ini menjadikan diri selalu berbagi kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain ya, setidaknya untuk diri saya sendiri. Dan ini karena di Langkat saya ingin akhiri, kota Langkat indah dan menawan, makanannya enak ada di mana-mana. Marilah kita bijak berpesan kalau bermain sosial media. Demikian saja Mbak Moderator, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita bisa saling berdiskusi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Doni atas pemaparan materi yang luar biasa. Tadi juga telah diberitahu bahwa jadilah orang baik yang menyebar kebaikan ya Pak. Ya Pak. Baik. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Dr. MHD Furkon, FSI, SHMKOM SI. Beliau merupakan Wakil Dekan FKM UINSU yang akan membawakan materi mengenai keamanan digital. Selamat pagi, Pak Furkon. Ya, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Alhamdulillah. Posisinya di mana nih, Pak, sekarang? Macam mana, Bu? Posisinya di mana nih, Pak, di sekarang? rumah juga, Bu. Sehat-sehat terus ya, Pak. Kalau di kampus nanti nggak siap-siap kan, urusannya banyak. Terima kasih, Bu Astrid. Ya, baik Bapak. Untuk hari ini akan membawakan materi mengenai keamanan digital. Nanti izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya, Pak. Ya, siap. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Furkan dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Astrid, Ibu Moderator yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu semua, ya. Yang saya hormati juga Bapak para narasumber, ya, para narasumber, kemudian ada Bapak Key Opinion Leader juga, ya, Pak Rizky, kemudian Ibu Medinata Dewi, dan nanti Bapak Dr. Doni Sri, Pak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Kemudian Ibu Susilawati sebagai Ketua Prodi, ya, ilmu dari UINSU. Karena ini tadi ditanya Pak narasumber, Pak Doni, di mana Langkat ini salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara, Pak, yang mengarah kepada menuju Aceh, itu harus lewati dia. Kemudian ibu kotanya tadi Stabat itu, Pak, Kabupaten Langkat, ibu kotanya Stabat itu, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa bersinggah ke Langkat, ya, nggak jauh dari Medan, apalagi ada tol ya, Bu, ya. Kemudian tadi saya hormati juga para peserta sekalian, ya, peserta forum diskusi kita di sini di seminar ini. Ini saya lihat banyak juga para mahasiswa dari UIN Sumatera Utara yang berhadir, alhamdulillah. Nah, untuk tema saya kali ini adalah keamanan digital, ya, yang diberikan, kemudian saya bukan dikaitkan, tapi kita tambahkan saja dengan internet sehat. Artinya digital, keamanan digital dan internet sehat. Ini mungkin
menjadi rumah besar memang internet sehat, keamanan digital salah satu dalam bagaimana bisa kita menggunakan internet secara safety kan, aman, lancar tanpa ada risiko. Baik, karena ini di Langkat, maka saya buka dengan pantun tadi karena Pak Doni tadi mau pantun, tapi saya memang tidak berapa pandai sehingga saya tulis juga. Jadi melati kuntum ya, tumbuh melata, sayang ya, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Horas, nah, juah-juah, menjuah-juah Yahu, Yahowu, Ahoy. Ya, ini salah satu etnis yang ada di Sumatera Utara. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sedikit tentang saya Muhammad Furqon. Ya, lengkapnya tadi sudah dibaca. Jadi pendidikan saya S1 sampai S3 sebenarnya ilmu komputer ya, Bu. Memang di ilmu komputer pernah menjadi ketua prodi di ilmu komputer, kepala IT ya, kemudian ketua Pokja juga di UIN, dan terakhir sekarang jadi wakil dekan, diamanahkan untuk di FKM. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Medina tadi, Ibu Medanita, inilah kolaborasi itu ya, termasuk juga bagaimana bisa prodi kita atau background itu menjadi bagian dari untuk digitalisasi. Jadi kenapa bisa berbagai. Jadi kolaborasi menghasilkan suatu produk yang memang multidisiplin ya. Jadi bisa saja dalam bentuk karya ilmiah dan produk-produk lainnya. Nah, baik. Saya akan mencoba memanfaatkan waktu ini kalau bisa sebelum waktunya selesai, tapi saya bicara tentang kompetensi digital yang pertama. Kompetensi digital ini terdapat 5 area ya pada kompetensi digital salah satunya. Ya, yang disebut yang pertama itu informasi dan literasi data, ya, yang kedua komunikasi dan kolaborasi, ya, yang ketiga kreasi konten digital dan keamanan, yang keempat dan pemecahan masalah. Bicara tentang kompetensi, maka setidaknya ada tiga yang diambil, yaitu pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga kalau kita melihat dari bagan ini 5 kompetensi digital, 5 area ini berarti masing-masing di poin-poin informasi dan literasi data, komunikasi dan kolaborasi, kreasi konten digital, keamanan dan pemecahan masalah, kita mempunyai 3 indikator ini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, itu tadi juga sudah dibedah pembicara pertama Bu Madani, bagaimana kita harus mempunyai sikap. Yang kedua itu etik, sikap, dan pengetahuan. Dan kita pada poin ini ingin mengetahui bagaimana sikap, pengetahuan, keterampilan kita terkait dengan keamanan digital. Maka tentu yang kalau kita bahas di sini sebenarnya luas ya, dari perspektif misalnya pengguna, dari perspektif penyedia layanan elektronik ya, dari perspektif maksudnya pemerintah dalam membuat regulasi misalnya, maka keamanan digital itu menjadi penting. Nah, sekarang yang hari ini yang coba kita bahas, saya bahas dari sisi pengguna dan juga mungkin penyedia layanan. Yang pertama proteksi, overview-nya ya. Yang kedua jenis ancaman data. Yang ketiga tips pengamanan data digital dan internet sehat. Kita masuk dulu kepada data pengguna internet ya, yang dirilis misalnya dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, bahwasanya konten komersil yang sering dikunjungi itu 82,2% itu online shop atau toko toko online. Nah, artinya kalau kita ambil dari sini, maka sebagai garis besar, maka banyak mengakses dari konten komersial ini adalah untuk toko online. Berarti ada transaksi bisa di sini, ya, ada jual beli bisa di sini, ada data yang disimpan di sini gitu, untuk memproses atau bertransaksi atau misalnya menggunakan konten yang berbasis yang berisi tentang toko online ini. Kemudian kita lihat di konten media sosial yang sering dikunjungi, ya, ini yang urutan pertama ada Facebook, yang kedua Instagram, yang ketiga YouTube. Jumlah ini tentu terus bertambah ya, tapi
biasanya urutannya tetap gitu ya. Artinya Facebook pertama, kedua Instagram atau YouTube yang ketiga. Kita mengambil data ini sehingga bisa dilihat bahwasanya konten toko online kemudian media sosial menjadi yang penjumlah terbanyak gitu ya di dalam pengaksesan internet. Maka yang paling jenis konten internet yang sering diakses itu media sosial 97,4%. Nah, yang lain baru hiburan, berita, pendidikan, misalnya komersil dan layanan publik. Ini hanya menjadi sebuah data, tadi juga sudah sampaikan Pak Doni, bagaimana internet harusnya menjadi sebuah dunia sendiri gitu, dunia lain atau lagi disebut dunia maya gitu ya. Tapi di dalam itu maka terjadilah digitalisasi ya. Muncul era digitalisasi, kemudian muncul misalnya era revolusi industri dan sampai era society, misalnya social society 5.0, 4.0 di era revolusi industri. Nah, maka digitalisasi ini tentu akan menyebabkan data-data pribadi yang dibagi itu bisa tersebar dengan cepat. Ada hoax juga di situ, hoax ya. Kemudian ada lagi penggunaan yang data yang tidak sesuai. Sehingga digitalisasi ini penting untuk kita melakukan pencerdasan. Makanya literasi digital ini muncul salah satu programnya, karena kalau semua sadar tetap literasi digital ini baik, maka suatu bangsa itu akan maju ya, menjadi alat pemersatu dan sejahtera menuju memajukan dan melakukan kesejahteraan. Baik, yang pertama proteksi, itu yang saya katakan tadi. Yang terjadi hari ini, perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu di tengah perkembangan ekonomi digital. Mengapa harus ada perlindungan data pribadi? Ya karena rawan kan gitu. Tapi datanya di sini kita lihat di Indonesia termasuk tinggi. Tahun 2019 ada sekitar 28 kali rata-rata telepon per bulan. Jadi urutannya nomor 3 dunia. Kita mungkin sering mendapat nomor telepon menawarkan jasa tiba-tiba, atau misalnya kartu kredit, atau misalnya produk-produk lain, asuransi atau misalnya yang lain. Dan kita nggak tahu dari mana mereka bisa dapat nomor kita. Nah itu juga termasuk spam ya, yang mengganggu di kita dalam komunikasi. Yang kedua, ada SMS juga masuk terus-menerus gitu, yang kita tidak tahu dari mana. Dan kemudian itu rata-ratanya itu nomor 10 dunia. Ya, kemudian aduan iklan yang tanpa persetujuan via email, kemudian penyalahgunaan data pribadi ke LPA yang 5.000. Dan tapi ini ada memang satu lagi data 1.500 ya, sekitar 7 kasus penipuan e-commerce dan perbankan digital. Makanya nanti saya juga masuk di sini untuk membahas sebenarnya perlindungan data ini juga bukan hanya di sisi pengguna, tapi harus di sisi pembuatan layanan elektronik atau sistem elektronik ini. Nah, maka di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pengguna, di sini data pribadi umum, ada data pribadi, data sensitif, itu data yang harus dilindungi. Data pribadi umum seperti nama, ya, kelurahan, alamat, rumah, email, KTP. Data sensitif seperti opini ras, opini politik, agama, keanggotaan, data genetik dan biometrik dari kesehatan. Ini menjadi yang harus di Indonesia belum, ini lagi digodok ya, tapi di negara-negara lain maju sudah ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini. Maka di dalam perlindungan data pribadi ini ada aturan memang ya, di dalam di dalam penyelenggara sistem elektronik. Jadi kita ada hak pemilih, ada kewajiban pengguna. Nah, sebagai pengguna maka kita harus melindungi data kita untuk menginputkan atau memberikan data yang secukupnya saja gitu. Ya, misalnya kita dalam memberikan data di macam tadi disampaikan Ibu Medanita tadi, bahwasanya di Facebook apa yang perlu disetting tadi di situ. Itu kan memberikan data-data. Nah, data mana yang harus dibuka dan mana yang menjadi privat. Nah, itu juga penting ya. Sehingga itulah awal sekali itu data itu bisa secure, aman. Sebenarnya awalnya itu karena kita yang menginputkan, kita yang memberikan, sehingga kemudian terjadi transfer atau distribusi data yang kemudian tidak bisa diselewengkan kan gitu. Tapi secara
hak kita juga pemilik data pribadi di dalam sebuah sistem atau penyelenggara sistem elektronik itu juga harus diberikan. Maksudnya kerahasiaan data pribadi kita harus aman. Ada pengaduan terhadap misalnya kegagalan terhadap kerahasiaan data pribadi. Ada akses untuk merubah, ya, atau memperoleh data pribadi. Nggak boleh, kita nggak bisa merubah, sudah masuk terus saklek dia, artinya tetap nggak bisa diedit lagi, ya. Dan yang keempat ini akses untuk memperoleh historis data. Ini juga harus kita tahu apa yang kita inputkan itu, sehingga di dalam historisnya nampak, oh ini. Kita bisa tambah, bisa kurangi, ya, malah bisa kita musnahkan. Nah, itu sebagai penyelenggara sistem elektronik, ya, di dalam sebuah sistem, ya, layanan itu mereka harus menyediakan juga, ya, sehingga dua-dua dikenai kewajiban juga sebenarnya dari penyelenggara sistem elektronik dan kewajiban dari kita sebagai pengguna. Nah, baik, tadi sampaikan juga tentang melindungi data pribadi di media sosial. Ini kenapa diambil di media sosial? Sesuai data yang kita sampaikan, banyak yang mengakses ke media sosial. Caranya sembunyikan tanggal lahir. Ya, ini mungkin ini banyak sebenarnya kenapa tanggal lahir ini disembunyikan. Ya, salah satunya sebenarnya memang sering kadang-kadang ini dijadikan password atau PIN, ya, sehingga ini bisa dicoba-coba gitu, ya. Jangan mungkin ada kasus yang kemarin hilang misalnya dompetnya, kemudian di situ ada ATM, ada KTP, kemudian dicobanya KTP-nya, ATM-nya dimasukkan ke ATM, kemudian dia ambil KTP-nya, dia lihat di KTP itu ada tanggal lahir, kemudian dia inputkan, rupanya benar, yang menjadi PIN-nya adalah tanggal lahir. Nah, memang kita tidak bisa kalau sudah dapat KTP, memang ada di situ formatnya. Tapi mungkin itulah nanti kita masuk kepada mensiasatinya, jangan gunakan untuk menjadi PIN itu atau sandi ataupun kata kunci itu tanggal lahir gitu. Harus memang yang tidak banyak diketahui orang, ya. Termasuk nanti kita bahas itu tentu agak rumit, ada tingkat level kerumitan, ya, kombinasi misalnya huruf dan angka. Kemudian ini mungkin sudah, ya, hapus pertemanan orang tidak dikenal, ini penting. Ya, jangan kita memberikan di sosial media itu kemudian semua masuk tanpa kita tahu. Kemudian kawannya kawan, misalnya kita add. Sebenarnya itu tidak benar. Itu membuat kerawanan di kita. Jadi pertemanan yang tahu saja. Jangan posting berhubungan dengan anak kecil, itu tadi untuk mencegah bully, ya. Juga kemudian ada tadi cyberbully tadi. Kemudian jangan terlalu menunjukkan situasi pekerjaanmu, selalu terus-menerus, ya. Ya, makanya tadi yang disebut Mbak tadi membangun branding, ya, bukan pamer gitu. Artinya branding berarti ada sebuah karya dalam pemikiran maupun aktivitas, ya. Nah, baik, saya pada tahun 2019 maka yang dilaporkan peruntukan pinjaman uang online hingga jual beli pekerja seks komersial ini terjadi ancaman terhadap dunia di dalam internet. Nah, tapi yang di sini salah satu negara yang rawan terhadap penipuan pengguna layanan e-commerce adalah Indonesia. Ya, tahun 2019 terdapat 1.507 kasus penipuan. Sehingga saya di sini juga ingin kita mendesak supaya perlindungan sebuah penyedia layanan atau pengguna penyedia yang membuat layanan e-commerce ini juga harus mengupdate terus, memastikan bahwasanya aplikasinya secure, ya. Nah, bagaimana nanti, ya, itu dia. Nah, makanya data-data yang digunakan itu yang kemudian disalahkan itu jenis-jenisnya ada penipuan, pembayaran, pencurian. Telemarketing itulah menawarkan produk-produk yang kita tidak tahu, pemilu, kejahatan, ya. Nah, maka bentuk serangan ini, ya, di dalam beberapa serangan di dalam dunia maya ini, ya, 5, ya, cyber threats itu, ya. Maka ada satu malware, yang kedua serangan berbasis web, yang ketiga phishing, ya, yang keempat serangan aplikasi web, dan yang kelima spam. Secara global disampaikan malware itu adalah perangkat lunak yang berbahaya kemudian menyerang, kemudian serangan berbasis web itu mengarahkan proses web ke situs web yang berbahaya,
phishing itu dari phishing ya sebenarnya katanya, maka mencuri data dengan misalnya seperti kredensial login atau informasi kartu kredit ya, menyamar aplikasi web dan spam. Nah, tapi baik Bapak, mohon maaf waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, terima kasih. Waktu apanya contoh-contohnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat ada misalnya kita masuk di Facebook, Twitter, tapi dia domainnya tidak Facebook. Nah, inilah phishing itu. Dia menyamar menjadi aplikasi itu, kemudian kita masukkan data kita. Kemudian ada misalnya nanti kemudian kirim email isi data di link ini, kita disuruh. Nah, yang ketiga macam yang keempat ini kita disuruh mengganti misalnya akun karena katanya untuk diaktifkan lagi, misalnya disuruh untuk mengisi. Nah, itu sebenarnya teknik-teknik untuk mengambil data itu melalui phishing tadi misalnya. Nah, kemudian bagaimana cara misalnya aplikasi pesan fitur-fitur ini? Ini yang penting, apa yang salah satu yang sering disebutkan, salah satunya end-to-end encryption atau enkripsi dari ujung ke ujung. Nah, itu menjadi salah satu yang penting karena dari sisi server, dari sisi penerima sampai kepada sisi pengirim yang hanya bisa membaca. Itu penting menjadi salah satu ukuran. Nah, baik. Sehingga nanti yang menjadi kebocoran data pribadi ini sebenarnya sudah banyak seperti startup unicorn, Gojek, Bukalapak, Tokopedia pernah ya diretas oleh hacker. Maka kita ini meminta juga kepada perencanaan peningkatan keamanan bagi para penyelenggara pembuat aplikasi atau penyelenggara sistem elektronik tadi. Nah, cara untuk mengamankan data ini tadi ada 4 ya, seperti misalnya selalu perbarui perangkat lunak, perangi peretasan ya, perbarui update terus perangkat lunak ya, dan aplikasi, beralih ke basis cloud ya, jadi supaya bisa di karena situ ada keamanannya. Selektif dengan wifi publik, jadi jangan sering-sering menggunakan wifi publik, sebenarnya lebih rentan ya. Kemudian selektif dengan perangkat isi daya ini juga mencharger bahasanya dengan misalnya USB di tempat-tempat terminal bandara, tapi makanya salah satu caranya ya harus langsung ke ke listrik dengan USB kabelnya itu dihubungkan ke kepala charger. Ya, dan perkuat kata sandi. Nah, ini salah satunya. Ya, tingkatkan keamanan perangkat, gunakan pembayaran seluruh dengan aman, memiliki kendali total atas data Anda. Ini otoritas ya, sehingga kita harus punya, kita yang punya data ini dan kita yang lagi. Nah, yang terakhir internet sehat ini maksudnya sehingga kita memiliki nilai positif bagi pengguna internet ya, sehingga menyelamatkan bagi semua orang ya, pengguna. Jadi ini untuk pengguna ya, walaupun ada sistem. Sehingga salah satunya adalah security di sini ada privasi ya. Ada pornografi yang menyebabkan tadi kerusakan kata Pak Doni. Nah, yang paling penting adalah sifat internet itu, maka data itu memang sudah masuk dan tak bisa dihapus lagi. Kalau sudah kita upload, kita posting misalnya, yang menghapus ya bisa kita, tapi data yang sudah dimasukkan itu kalau sudah diambil maka tidak bisa kita hapus. Artinya tidak tetap ada ya. Maka kita harus berhati-hati. Nah, terakhir kesimpulannya, maka dari sisi regulasi perlu dilakukan pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ya, agar ada landasan hukum yang jelas bagi kita. Yang kedua dari sisi edukasi, maka kita kerjasama pemangku kepentingan untuk mengedukasi masyarakat luas akan perlunya perilaku yang aman dalam memanfaatkan teknologi digital. Ini yang kita lakukan dari sisi edukasi. Kita melakukan edukasi di sini. Yang ketiga dari sisi penyedia layanan digital perlunya untuk meningkatkan keamanan data pribadi melalui tata kelola yang baik dan teknologi keamanan yang mutakhir. Yang keempat, internet sehat menjadi kultur dalam berselancar di dunia maya. Ini harus menjadi bagian tadi yang disebut Pak tadi, Doni, menjadi etika, ini menjadi bagian kultur supaya ini kita ini memang menganggap internet ini bisa kita kendali, kita kelola, kita gunakan dengan baik. Ya, nah baik, saya tutup ya dengan pantun juga, maka merangkai tutup ya, rangkai bunga di atas rumah ya, bunganya mekar ya, bernama melati. Meski kita berjarak dan terpisah, tidak mengurangi senangnya hati. Terima kasih, ini pemantik. Nanti kita diskusikan jika ada pertanyaan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Furqan atas pemaparan materi yang luar biasa. Tadi kita sudah dijelaskan nih bagaimana cara untuk menjaga atau mencegah data pribadi kita bocor. Terima kasih banyak Pak Furqan. Kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Ibu Susilawati, SKM MKes. Beliau merupakan Ketua Prodi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UINSU yang akan membawakan materi mengenai budaya digital. Selamat pagi menjelang siang, Ibu Susilawati. Selamat pagi, Mbak Astrid. Baik, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat terus ya, Bu. Iya. Baik. Hari ini akan membawakan materi mengenai budaya digital. Untuk menyampaikan materinya 20 menit, nanti izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya, Bu. Ya, baik Mbak. Baik, untuk Ibu Susilawati dipersilakan. Izin saya share dulu Mbak. Iya, silakan Ibu. Sudah, layarnya sudah kelihatan Mbak? Baik, sudah terlihat Ibu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyapa terlebih dahulu dari Sumatera Utara. Ya, Horas, menjua-jua, ya hobu, itu adalah salam yang ada di Sumatera Utara. Horas untuk khusus Medan, menjua-jua untuk suku Karo. Yahubu itu untuk suku Nias. Ini perlu kita sampaikan juga karena Sumatera Utara ini banyak ragamnya ya, beberapa suku yang Pak Doni dan Mbak Medanita ini perlu kita sampaikan juga. Ini apalagi ini untuk tadi ada pertanyaan dari Pak Doni. Langkat itu ibu kotanya apa gitu. Langkat itu tadi sudah disampaikan juga sama Pak Furqan bahwa Langkat itu di perbatasan wilayah Aceh dengan ibu kota Stabat. Ya, Langkat adalah kabupaten yang beberapa jumlah penduduknya dan wilayahnya itu masih kabupaten yang lumayan luas dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Baik, yang kami hormatin Bapak narasumber yang dalam hal ini Dr. Doni, Mbak Medanita, dan tadi terakhir Pak Furqan yang sudah memberikan materi yang luar biasa ya. Tadi saya tuh wah, ahli-ahli digital semua, ahli-ahli teknologi semua ini gitu. Nah, kemarin saya dapat informasi suruh menyampaikan terkait dengan digitalisasi gitu. Saya bilang keilmuan saya itu kesehatan masyarakat gitu. Jadi baiklah, tapi saya akan mengkaitkan ya bagaimana kesehatan masyarakat itu melalui media digital ini gitu. Dan yang saya hormati juga peserta Zoom atau webinar pada siang hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, keselamatan untuk berbagi ilmu ya, berbagi sharing bersama ya terkait dengan kemajuan-kemajuan teknologi ya. Bagaimana kita menyikapi dan berbuat bijak ya, supaya kita bisa membuat masyarakat kita ini makin bijak dalam menyikapi ilmu teknologi yang sekarang ini. Baik, saya diberi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Pada saat ini saya diberi amanah di UINSU sebagai Ketua Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebelum saya hijrah ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di UINSU ini, saya sebagai
PNS di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu sekitar 20 tahun. Nah, artinya kalau ketika saya terjun di dunia pendidikan ini memang dunianya itu berbeda, karena ilmu teknologi yang seperti yang sekarang kita lagi dalami ya, memang mau nggak mau ya kita memang harus mengikuti. Sementara ketika dulu saya di kesehatan di instansi ya, ini bukan tidak menjadi prioritas, karena memang keilmuan kami ini memang secara teknis kesehatan full ya, dan di kurikulum atau di perkuliahan sehingga kami bisa menjadi tenaga kesehatan juga tidak ada materi-materi atau mata kuliah yang mengkhususkan kita harus belajar tentang komputer gitu. Nah, ini juga yang perlu kita sama-sama tadi, menarik sekali ya informasi dari Mbak Dita ya, Mbak Medita atau Mbak Dewi ya. Ternyata kita harus kolaborasi gitu. Kesehatan ini, karena bagaimanapun kita nggak akan bisa program-program atau dari segi kesehatan bisa menginformasikan masyarakat, karena memang eranya memang seperti ini gitu ya. Jadi di ilmu kesehatan masyarakat ini sendiri ya, kita ada mempelajari bagaimana mempromosikan ilmu atau mempromosikan kesehatan ya, bagaimana supaya masyarakat itu berperilaku hidup sehat ya. Nah, bagaimana ini sebenarnya kalau di bidang keilmuan yang di ilmu kesehatan masyarakat ini, promkes istilahnya kalau kita singkat ya, ini adalah corongnya gitu. Corongnya menyampaikan bagaimana supaya kita bisa mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu bisa paham dan mau bisa merubah ya perilaku untuk hidup sehat. Nah, inilah. Nah, terkendala ya mungkin dari pengalaman kita ya di Kementerian Kesehatan atau di Dinas Kesehatan khususnya, karena saya sebagai, kalau di pendidikan sebagai asesor ya, tapi saya di kesehatan saya sebagai tim surveyor akreditasi di tingkat nasional ya di Kementerian Kesehatan. Hal ini memang suatu kendala ya ketika program atau promosi kesehatan ini tidak tersampaikan ke masyarakat. Jadi program-program yang ada yang kita yang akan tersampaikan ke masyarakat tidak sampai gitu. Karena tadi kelemahan-kelemahan dari tadi petugas kesehatannya sendiri gitu. Karena dari beberapa puskesmas ya di hampir Indonesia ya yang saya jalanin ya, ketika saya menilai tingkat akreditasinya, dalam mengedukasi masyarakat ini mereka masih sangat lemah sekali gitu. Nah, ini kita berharap sekali ya dengan alumni sekarang ya, eranya sekarang era digitalisasi, kita berharap kesehatan masyarakat ini harus benar-benar paham ya, jangan ketinggalan ya, karena bagaimanapun ketika mereka akan terjun ke lapangan, mereka akan memberikan informasi-informasi atau edukasi-edukasi terkait dengan kesehatan kepada masyarakatnya. Baik, mungkin bagi kesehatan masyarakat kita akan melihat ini sebagai media ya untuk jalan ya, memberikan layanan ya seperti tadi penyuluhan atau informasi yang lebih baik. Artinya ketika kita sudah mendapatkan program-program ya, seperti kalau di kesehatan kita ada namanya untuk mencegah penyakit tidak menular, sekarang ini lagi berkembangnya atau lagi tinggi-tingginya kasus ya penyakit tidak menular atau penyakit disingkat PTM ya, seperti hipertensi, seperti gula darah atau DM. Nah, ini kan karena dipengaruhi oleh pola hidup gitu. Pola hidup atau perilaku hidup yang tidak sehat. Dari mulai dia awal muda ya sampai dia merasakannya ketika dia di akhir
tua. Jadi metabolisme dalam tubuhnya itu sudah mengalami ada gangguan atau kerusakan karena waktu pola hidupnya ya tidak menjaga pola kesehatan yang baik. Nah, ini seharusnya di awal-awal sudah tersampaikan gitu. Tersampaikan oleh karena memang tenaga kesehatan masyarakat atau yang dengan basicnya ketika bekerja di lapangan itu sebagai sarjana kesehatan masyarakat, memang ini sebagai kompetensinya. Tetapi kendalanya di lapangan ya, atau terutama di puskesmas. Kalau puskesmas, jangankan kita mau mengajari mereka lebih aktif menggunakan gadget untuk memberikan informasi ke masyarakat, bahkan jaringannya pun masih sangat sulit gitu, apalagi di puskesmas yang perdalaman. Tapi mudah-mudahan dengan akses yang sekarang ini ya, Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Informasi Telekomunikasi ini bekerja sama ya untuk memberikan akses supaya informasi-informasi yang di wilayah-wilayah sangat terpencil pun bisa terjangkau gitu. Nah, bagaimana ketika seorang tenaga kesehatan masyarakat yang memang basicnya orang kesehatan yang dari awal memang ya mungkin kalau eranya sekarang ketika bekerja di tahun 2014 atau 2015 mereka menjadi PNS ya, menjadi PNS mereka sudah kenal dengan ilmu teknologi ini atau menggunakan gadget atau menggunakan media-media teknologi. Tetapi yang sekarang fenomenanya di lapangan adalah orang-orang yang bekerja atau pegawai-pegawai pemerintahan yang di puskesmas yang bekerja itu, yang orang kesehatan, mereka belum sepenuhnya mereka memahami menggunakan alat ini bisa dimanfaatkan menjadi alat promosi kesehatan. Nah, inilah kita berharapkan. Jadi sebenarnya informasi-informasi ini diharapkan bagi masyarakat sebagai media untuk mendapatkan ya mengetahui ya bagaimana masyarakat itu bisa punya solusi ketika mereka mendapatkan permasalahan yang terkait dengan kesehatannya ya. Ketika informasi-informasi yang salah ya, terkadang kalau bukan yang secara kompetensi menyebarkan informasi kesehatan, dia keilmuannya tidak sesuai. Nah, terkadang yang tidak bisa dijadikan rujukan buat masyarakat. Terkadang kasihan masyarakat, nanti mereka akan menyalahgunakan informasi-informasi yang bisa didapatkan. Nah, inilah kita berharap ya kedepannya nanti tenaga-tenaga kesehatan yang ada sekarang ini ya, kita bilang sekarang anak milenial gitu ya. Ketika nanti bekerja di dunia kerja ya, terutama sebagai tenaga kesehatan masyarakat, ini harus bisa mengakses, harus bisa mengedukasi masyarakatnya ya, memberikan masyarakat ini pemahaman ya, supaya mereka lebih paham dengan informasi-informasi akurat atau data-data kesehatan yang memang sangat diperlukan kepada masyarakatnya, pada masyarakat kita. Nah, ini tadi saya sampaikan adalah promosi. Kalau kita bilang itu di ilmu kesehatan masyarakat adalah corong ya, corong, memberikan edukasi. Dulu-dulunya waktu saya di dinas itu kami selalu menekankan kepada tim promosi ya, tim promosi di petugas-petugas kesehatan, ayo dong selalu memberikan penyuluhan ke masyarakat gitu. Tetapi zamannya sekarang tidak harus langsung kan, banyak yang bisa kita pergunakan alat seperti melalui WA group ya. Bagaimana menjaga hidup sehat, bagaimana kalau pemantauan bagi keluarga yang hipertensi, pemantauan bagi keluarga yang punya penyakit riwayat DM gitu. Nah, ini kan harus dipantau. Dalam hal ini umpamanya kalau pasien-pasien TB ya, itu bagaimana? Ini kan kalau zaman dulu kita kan langsung gitu ya. Terus memberikan penyuluhannya langsung ke rumah-rumah gitu. Nah, sekarang kita sudah punya alat ya, media yang bisa kita manfaatkan ya dengan
berkembangnya ya sekarang ini ilmu teknologi, bahkan masyarakat juga semua sudah mempunyai gadget yang Android gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang ini. Nah, tapi tadi kembali dari awal tadi, terkadang pemanfaatannya bagi petugas ini yang belum maksimal ya, karena memang secara tadi keilmuannya untuk mengolah bagaimana menginformasikan, membuat fitur-fitur yang terkait dengan edukasi yang menarik diberikan kepada masyarakat itu mereka masih terlalu lemah gitu. Nah, tadi sangat menarik sekali dan kami sangat bersyukur sekali ya di prodi FKM UINSU ini wakil dekan satunya memang ahli komputer gitu. Jadi kita selalu kolaborasi bagaimana ini teknologi ini untuk dikembangkan di ilmu kesehatan masyarakat itu. Ya seharusnya kita nanti supaya pengembangan makanya ada perubahan-perubahan yang harus kita lakukan terus untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, dari WHO sendiri mengatakan bahwa promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ya mereka mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Jadi tadi katakan bahwa ini adalah corongnya, motornya daripada ilmu kesehatan masyarakat ya. Ketika ini tidak tersampaikan preventif dan promotifnya ya, bagaimana pencegahan penyakit ya, terus kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ini tidak akan bisa berjalan gitu. Karena memang itu motornya ilmu kesehatan masyarakat ya. Nah, inilah yang harus kita saling bekerja sama ya. Sebenarnya Kementerian Kesehatan sendiri ya sudah banyak upaya ya dalam hal memberikan media-media ya untuk di-share ke masyarakat ya. Nah, ketika media seperti aplikasi-aplikasi terkait dengan video atau gambar-gambar yang mengedukasi masyarakat, bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara sekarang 3M ya, bagaimana atau 5M atau sekarang tambah lagi jadi 6M. Itu kan sudah ada edukasi-edukasi yang bisa kita lihat atau kita dapatkan dari di internet ya. Nah, kalau dulu kita hanya bisa mempergunakan ada brosur, spanduk gitu. Jadi lebih lambat informasinya karena sekarang ini orang lebih cepat karena punya HP masing-masing ya. Tuh. Jadi kemudahan ya digital dengan konvensional yaitu kalau konvensional daya jangkaunya terbatas gitu. Jadi kalau kita memberikan informasi kepada masyarakat ya ketika masih ada ya informasi yang memang sebenarnya dianggap itu sudah luar biasa gitu. Mohon maaf Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi. Dianggap itu sudah luar biasa. Jadi karena saya lihat petugas-petugas kesehatan di puskesmas itu menginformasikan umpamanya kegiatan posyandu gitu. Kegiatan posyandu lewat corongnya masjid gitu ya atau menghalu-halukan gitu. Nah, ini sekarang tidak perlu lagi ya. Akan lebih mempersingkat waktunya juga akan mempersingkat dan tidak perlu banyak melibatkan, tinggal kita mengupdate aja data-data nomor-nomor yang petugas nomor-nomor masyarakat atau pasien-pasien yang perlu kita memberikan informasi-informasi kesehatan. Ya secara ekonomis pun lebih sangat sangat minim gitu ya dari penggunaan. Kadang kita kan tanpa kita manfaatkan sebagai untuk pekerjaan, kita juga bisa manfaatkan untuk hal-hal misalnya berfacebookan ria atau Twitteran ria atau ber-WA-an ria. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Jadi ada petugas-petugas yang ini yang perlu kita pahami bahwa untuk tingkat kesehatan sendiri kita masih sangat lemah sekali. Nah,
Berdasarkan studi ya, menggunakan media sosial dapat meningkatkan akses seperti saya sampaikan tadi ya, media atau bisa dapat kolaborasi karena masyarakat akan mendapatkan informasi-informasi dan dengan informasi-informasi yang positif sehingga masyarakat bisa dapat mendapatkan perubahan perilaku yang positif juga ya. Jadi jangan di era sekarang ini masyarakat itu bingung. Kenapa vaksin ini berbahaya? Sehingga banyak masyarakat itu masih takut vaksin ya. Masih dengan informasi-informasi yang bahkan bukan orang kesehatan yang meng-share ya. Bahkan ada juga yang seperti kasus-kasus terakhir ini orang kesehatan yang pro kontra juga berani gitu ya, yang tidak sepaham ya, dia berani meng-share-kan ya. Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi makanya seseorang itu ingin berbuat seperti itu. Nah, inilah yang sangat mempengaruhi. Nah, ini tantangan buat tenaga kesehatan masyarakat ya untuk harus lebih ya, lebih kreatif, inovatif ya dalam memberikan belajar untuk lebih mengikuti eranya digitalisasi ini karena bagaimanapun kita harus bisa bersaing ya, bersaing dengan seperti masyarakat yang ilmu-ilmu teknologinya tinggi, yang tidak berbasic kesehatan. Nah, orang kesehatan juga harus bersaing seperti itu karena memang harus menyesuaikan promkesnya tadi, promosi kesehatan tadi, sehingga masyarakat bisa tersampaikan orang yang memang benar-benar berkompeten gitu, ya. Jadi itu yang kita harapkan, ya. Jadi, nah ini orientasi ya, kita berharap ya sebagai pemberdayaan. Jadi pemberdayaan dan masyarakat ini ayo diajak sama-sama. Informasi ada kader-kader yang bisa kita cari ya, seperti di wilayah-wilayah kecamatan atau di puskesmas itu sendiri ada kader-kader yang kita manfaatkan untuk membantu bagaimana kita mempromosikan kesehatan kita. Jadi dengan kader-kader inilah seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat ya. Bahkan mereka lebih percaya dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, itulah yang harus kita perdayakan untuk mengedukasi ya, memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, ini yang harus kita tekankan ya di era sekarang ini. Tuntutan akan partisipasi masyarakat di era digital semakin menggejala dengan difasilitasi oleh teknologi dan media sosial ya. Kita harap partisipasi individu bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial, tapi merupakan bagian yang integral yang dalam proses pembangunan masyarakat. Artinya sama-sama, ya. Integrasi antaranya tadi dari Kominfo, ya, dari orang yang ilmu-ilmu teknologinya tinggi, ilmu-ilmu yang, nah ini ayo sama-sama kita libatkan mereka. Ayo sama-sama kita dari kesehatan masyarakat ilmunya ya, terus dari ilmu teknologinya nanti dari bidangnya yang berkompeten ya. Ya Bu Astrid sedikit lagi ya saya rasa. Nah ini contoh ya infografis yang dalam promosi kesehatan yang memang sekarang ini bisa kita manfaatkan. Nah ini kita masih mengadopsi dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kesehatan ini kalau secara kedinasan, umpamanya Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, terutama Kabupaten Langkat, itu untuk mendesain-desain seperti ini tidak ada ahlinya. Tidak ada ahlinya. Ya, apalagi di puskesmas, ini tidak ada. Jadi yang fitur-fitur seperti sekarang ini atau info-info terkait dengan informasi kesehatan, promosi kesehatan ini yang dapatnya dari Kementerian Kesehatan yang harus kita adopsi dan kita kembangkan lagi. Dan untuk mendesain sendiri atau berinovasi sendiri, mereka masih sangat sulit sekali. Ya. Nah, ini banyak informasi-informasi, ini semuanya masih mengadopsi dari Kementerian Kesehatan. Padahal memang ini kan secara umum, ya, secara umum yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa teredukasi. Padahal kalau seperti ini, kalau tidak semuanya masyarakat sampai ke pelosok atau pedalaman, mereka tidak bisa dapatkan informasi ini kecuali petugas kesehatannya sendiri yang akan memberikan informasi-informasi seperti tentang seperti inilah
berhenti merokok, adapun sejenisnya. Ini baru ya, baru kemarin 1 bulan lalu ya dilaunchingkan, dan kita masing-masing membuat di media ya, terutama yang di Facebook atau di WA grup, kita kirim-kirim ini ya. Bahkan ini kita buat profil wajah kita, ayo berhenti merokok gitu. Ini salah satu promosi-promosi yang tersampaikan yang ke masyarakat. Tapi hanya sebagian aja masyarakat yang bisa terinfokan seperti ini. Jadi yang bagian masyarakat di daerah pedalaman juga masih sangat kurang sekali ya. Nah, ini ada contoh-contoh video ya, contoh video, bahkan saking banyaknya masyarakat itu nggak semuanya bisa melihat gitu. Terkadang yang malah yang bernegatif ya, negatif karena mereka sudah anggap ini hal biasa, bahkan yang tidak menarik untuk di-share gitu ya kan. Ini udah biasa gitu. Padahal mereka juga nggak tahu gitu. Kalau saya tanya, udah pernah buka atau belum gitu. Nah, ini kita lihat. Ini masih yang melek aja masih sekitar 27 ya. Artinya kepedulian masyarakat ini masih belum gitu terkait memberikan informasi-informasi yang untuk sama-sama mengedukasi ke masyarakat. Tapi kalau hal-hal yang konteksnya negatif itu cepat sekali ya, di-share walaupun mereka tidak langsung baca. Ya, seperti ini sekarang ya, kasus sekarang pandemi virus corona ya, sekarang cepat sekali informasi. Waduh, orang berlomba-lomba nih cari kelapa hijau, katanya kelapa hijau bisa mencegah virus atau mengobati virus corona gitu, atau susu beruang, sekarang berlomba-lomba susah mencari susu beruang. Nah, ini kan ada unsur-unsur yang padahal yang meng-share ya orang-orang yang memang belum kompeten keilmuannya, atau orang-orang bahkan yang bukan orang kesehatan, sehingga tidak ada kajian-kajian ilmiahnya yang bisa. Tapi kalau kita kaji, memang air kelapa dan susu beruang itu kan hanya untuk meningkatkan imun gitu, bukan untuk menyembuhkan virus coronanya. Nah, inilah yang salah dipahami ya, salah dipahami oleh masyarakat kita ya dengan ilmu digital ini. Baik, terima kasih. Saya tadi belum sempat menyampaikan pantun ya, karena memang orang Sumatera Utara itu harus ciri khas Kota Medan ya, Kota Medan itu berpantun. Ini pun pantun baru saya mendadak karena saya lihat Pak WD1 saya memakai pantun gitu ya. Bunga melati harum wangi, bunga mawar ada duri, jaga hati jaga diri, pakai masker setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susilawati atas pemaparan materinya, lengkap sekali, jelas sekali bahwa kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu, harus yang tadinya konvensional harus bisa masuk ke era digital. Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ternyata sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang sudah antusias bertanya. Namun di sini panitia sudah memilih 4 penanya terbaik nih dan akan bisa bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini. Untuk yang pertama yaitu Kak Deni Endrayani yang akan bertanya langsung untuk Ibu Medanita. Untuk Kak Deni Endrayani dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Baik, terima kasih Kak Astrid. Baik, bisa langsung ditanyakan saja Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada. Langsung saja, Kak Astrid, pertanyaan saya kepada Ibu Medinata. Bagaimana cara manajemen diri bahwa sebenarnya internet itu bukan hal yang kebutuhan pokok. Mengingat internet ini, ketika kita hidup di dunia ini, ataupun ketika kita di zaman ini, zaman yang era digital, dari tidur kita berinternet, sampai tidur lagi kita akan berinternet. Nah, kemudian dari segi hal-hal yang dikatakan internet ya, internet ini kan dikatakan banyak informasi yang bisa didapat dari internet, mulai dari
browsing, mulai dari searching, dan mulai dari banyaknya ilmu pengetahuan. Nah, kalaulah kita tinjau internet itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ini menurut Ibu Medinata itu gimana? Karena kan kebanyakan kejahatan cyber itu sekarang itu sudah sangat menjamur ya pada era sekarang ini. Jadi menurut Ibu Medinata itu seperti apa langkah yang harus kita cegah agar kita tidak terkena dampak dari cybercrime? Mungkin itu Mbak Astrid, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Denny atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Ibu Medanita bisa menjawab. Ya, terima kasih. Mas, luar biasa ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini, internet ini sebagai salah satu ini ya, tools kita atau mungkin jalan kita bagaimana kita untuk kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang supaya eksis Bu gitu ya. Tapi eksisnya kita itu bagaimana supaya memberikan dampak yang positif tadi. Bu, misalnya gimana supaya nggak main internet terus ya, kita batasi waktu. Artinya gini, kalau saya biasanya gini, saya bulan ini mesti ngapain gitu ya. Saya punya suatu timeline atau saya misalkan harus buat buku gitu ya. Buat buku apa nih? Buat buku untuk anak-anak coding. Itu saya sudah targetkan, oh berarti saya harus apa nih? Pagi-pagi saya harus mood dulu nih. Nah, untuk menjaga mood itu saya biasanya hindari membaca berita yang menurunkan imun. Artinya gini, kalau mau baca internet yang imunnya ini saya skip dulu. Saya suka pertama itu lihat video atau berita-berita yang memang membuat kita itu positif gitu ya. Misalnya oh syukur, terus ini suksesnya orang, terus atau kita mencoba untuk membuat suatu desain, membuat suatu apa ya pernyataan-pernyataan kita post ke medsos atau kita post ke WA story kita dan seterusnya membuat orang lain oh iya ya. Jadi kita reminder juga nih. Reminder buat kita dan orang lain. Itu yang pertama. Jadi pertama hari itu membuat kita positif dulu gitu. Yang kedua, Adek silakan untuk atur waktu gitu. Jadi kalau terkadang kita harus kalau kita nyetir motor gitu ya atau sedang naik mobil sampai hari ini harus 1 juz 1 hari. Nah, itu harus targetnya seperti itu gitu ya. Kemudian saya harus misalkan baca buku sekian. Nah, masing-masing punya target. Nah, ini rata-rata mahasiswa ya, ada yang jurusan kesehatan, nah apa? Coba berikan edukasi ke masyarakat, mungkin dari desain kita, konten kita, video kita, yang bermanfaat bagi orang semuanya. Ya, itu yang ketiga. Terus bagaimana menjaga atau saat ini banyak orang, entah itu cracker, hacker, mau nggak mau, ya inilah era yang tidak semua orang bisa bertindak positif, gitu ya. Bahkan penipuan-penipuan, kemarin di Bogor itu lagi rame, kita butuh tabung oksigen. Itu ada flyer resmi banget, dia nuliskan. Dicari menerima tabung oksigen kosong nanti kita isi. Tertulis tuh Dinas Kesehatan gitu ya. Akhirnya ternyata dia penipuan. Dia ambil tabung gasnya tapi nggak balik tuh ke orangnya gitu ya. Artinya di sini bahwa zaman sekarang kalau orangnya benar-benar nggak taat gitu ya, artinya tidak mengarah ke akhirat, itu pasti akan tergelincir. Nah, gimana kita tipsnya tadi? Silakan pasang preference tadi ya, kontrol panelnya di setting untuk penetration jaringan. Kita pasang two step verification, entah itu WA, entah itu Facebook, sehingga ketika ada orang itu oke. Terus yang ketiga jangan lupa bahwa sekarang sudah ada sisi-sisi hipnotis suara kita. Artinya kalau kita melek sedikit ya pikirannya, itu akan dihipnotis oleh orang. Bagaimana orang itu menghipno kita sehingga dia mau menuruti apa yang mereka inginkan. Itu harus hati-hati juga. Makanya kadang kalau saya nggak kenal,
saya suka bismillah dulu gitu ya, atau zikir supaya kita terhindar dari yang tadi ya, seperti itu. Jadi cakap itu memang harus diikuti dengan keseimbangan tadi ya, knowledge kita, skill kita, bagaimana memanfaatkannya sebaik-baiknya. Mungkin itu jawaban. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin deh? Mungkin cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Medanita atas jawabannya dan terima kasih kepada Kak Deni atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya kita yang kedua, yaitu Kak Hairul Nizam. Untuk Kak Hairul Nizam dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya dan bisa langsung bertanya nih ke Pak Doni. Kepada Kak Hairul Nizam bisa dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat siang, Kak Hairul Nizam. Selamat siang, Kak Hairul Nizam, apakah mendengar suara saya? Baik, kita coba ke penanya yang berikutnya, yaitu Karina Afnani Sitorus. Kepada Karina dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat siang, Karina. Ya, Kak, terima kasih. Ya, kepada Karina dipersilakan untuk bertanya, waktu bertanyanya 1 menit. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Rina Afriani Sitorus. Saya dari UIN Sumatera Utara. Pertanyaan saya untuk Pak Doni. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara menanggapi orang-orang yang masih saja berkomentar negatif di postingan seseorang di media sosial? Sebelumnya dia itu nggak memikirkan apa yang akan terjadi kalau dia komentar seperti itu. Apakah komentar negatif itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE, Pak? Terima kasih, itu saya pertanyaan saya. Baik, terima kasih kepada Karina atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Pak Doni menjawab. Untuk menjawabnya 2 menit ya, Pak. Terima kasih. Maaf tadi dengan siapa, Pak? Intinya penanyanya, Mbak Pas siapa? Karenina. Rina, Pak. Oh, Mbak Rina ya. Soalnya nggak muncul di ini apa di screen. Mbak Rina apa kabar? Dari mahasiswa UIN ya? UINSU ya. Oke. Jadi saya menangkap ada 2 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama sebagaimana kita merespon atau mereplay mereka yang sering memposting atau memforward atau memberikan komentar negatif di laman sosial medianya Mbak Rina gitu ya, Mbak Rina ya. Ya sebetulnya ini kalau kita bisa ini digital itu ya di sini keunikannya. Ya sebetulnya kita membayangkan seolah-olah kita ini sedang bertatap muka langsung, ada pertemuan fisiknya secara langsung. Nah tapi kita tidak menyadari bahwa ada batasan dunia maya yang memisahkan saya dengan Mbak Rina misalnya, tapi saya ingin memberikan satu pendapat yang menurut Mbak Rina itu tidak berkesesuaian. Ini beda Mbak Rina, kalau kita berbeda pendapat dengan yang kedua, memang betul-betul orang ini punya motivasi untuk memberikan hate speech. Kalau itu sudah hate speech dan itu sudah fitnah sifatnya, itu sudah sesuatu kebohongan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi misalnya yang diserang itu Mbak Rina, itu bisa masuk Undang-Undang ITE. Nah, tetapi kadang-kadang kan kita memang, saya saja punya beberapa sosial media, ya kadang-kadang ada komentar-komentar negatif, gambar-gambar yang kurang baik begitu ya, misalnya di Facebook dan lain sebagainya. Ada banyak cara yang bisa ditempuh oleh masing-masing orang. Beberapa teman-teman misalnya ada yang memberikan warning, memberikan konten yang kurang baik, video dan lain-lain, maka dia akan blok atau dia akan erase. Kalau itu sudah mengganggu privasinya Mbak Rina mungkin punya cara, punya alternatif, punya pilihan. Ya apakah dia di unfriend dan lain-lain sebagainya. Kalau itu sudah menyerang Anda pribadi, sekarang kan
jejak digital itu walaupun di orang itu dihilangkan, tapi mungkin Anda sudah melakukan screenshot sebelumnya dan lain-lain sebagainya, dan menurut Anda itu isinya ujaran kebencian, fitnah, dan lain-lain sebagainya, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh orang yang memberikan komentar, komen, video, dan lain-lain itu, ya Anda berhak melaporkan. Nanti pihak yang berwajib atau yang berwenang yang akan memproses. Tidak hanya menyerang pribadi Anda, kalau menurut Anda itu juga akan mengganggu ketertiban umum, akan juga mengganggu menimbulkan keresahan, ya, dan lain-lain sebagainya, dan itu betul-betul fitnah misalnya. Tidak usah menunggu orang yang di hate speech di media sosial Anda pun berhak, ya, memberikan satu laporan ke pihak yang berwenang ataupun yang berkompeten di situ. Saya kira itu, Mbak Nina, Mbak Rina. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak sudah menjawab dan terima kasih kepada Karina sudah bertanya. Kita lanjut ke penanya kita yang ketiga, yaitu Kak Putri Hanifah yang akan bertanya langsung kepada Bapak Furkon. Untuk Kak Putri Hanifah bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat siang, Kak Putri. Selamat siang, Kak Putri Hanifah. Apakah mendengar suara saya? Baik, kita coba ke penanya yang berikutnya, yaitu Kak Kesumaduining Tias. Ya, ini dengan Kak Putri. Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya terlebih dahulu, Kak. Selamat siang, Kak Putri. Kak Putri mungkin bisa dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya. Iya, Kak. Selamat siang. Maaf, Kak, sebelumnya kameranya arah belakang aja boleh nggak, Kak? Ya, mungkin nanti bisa dinyalakan ketika sesi dijawab ya, Kak. Iya, Kak. Ya, bisa langsung ditanyakan dulu, Kak, pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih. Jadi saya akan bertanya kepada Pak Furkon. Nah, pada saat sekarang ini kan banyak sekali masyarakat yang komplain mengenai situs-situs dewasa yang merancuni konsep kehidupan anak-anak dan remaja dalam berinternet gitu, Kak. Jadi, dengan ketidaktahuan mereka itu mendapat ajaran yang tidak bertanggung jawab, sehingga masa depan mereka itu bisa berantakan. Lantas, bagaimana cara berinternet dengan sehat dan aman, serta bagaimana jika sebuah keluarga ingin anak-anak dan remajanya aman dalam berinternet? Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Putri atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Bapak Furkon bisa menjawab. Waktu menjawabnya 2 menit ya, Pak. Terima kasih tadi Fitri. Jadi teringat tentang internet sehat, ancamannya itu pornografi. Salah satunya memang artinya orang banyak mengakses ya konten-konten yang bersifat pornografi. Nah, memang kalau ditanya bagaimana pengamanannya gitu ya. Nah, untuk berinternet dengan sehat, makanya saya katakan tadi ada perspektif dari pengguna. Ini kan untuk edukasi, kemudian yang kedua membuat awareness ya, membangun kesadaran. Bahwasanya kita bisa saja menyatakan internet itu tadi sebagai tools, ya misalnya teknologi alat yang dipakai, tapi sebagai alat maka si pengguna itulah sebenarnya sebagai pemegang kuncinya untuk yang mengatur si alat ini kan gitu, atau si mesin ini kan gitu, ya, atau si teknologi ini seperti tadi yang disampaikan. Jadi tadi misalnya Facebooknya sebenarnya maunya ya setengah jam aja gitu. Ya, itu kita yang mengaturnya gitu. Sehingga memang output hari ini adalah kita membangun kesadaran sendiri. Kalau begitu kita harus menghindari akses terhadap yang yang tidak sehat. Ya, seperti sebenarnya banyak internet sehat itu dalam artian kan pertama misalnya tidak bermain game di jam kerja, tidak bersosial media di jam kerja misalnya. Itu salah satu
internet sehat gitu. Dan aman itu dalam artian secure ya, tidak menjadi masalah seperti misalnya tidak meninggalkan aplikasi dalam keadaan login ya dalam sosial media. Jadi harusnya secara amannya itu di logout atau di sign out setiap misalnya semua aplikasi yang memerlukan akun yang kita akses. Jadi jangan disimpan di situ terus gitu. Nah, termasuk juga untuk perangkat yang dipakai juga harus diamankan. Dalam artian misalnya HP ya atau mobile ini sebenarnya perangkatnya gitu. Jadi jangan sepele juga dengan perangkat ini diletak-letak atau dibiarkan. Nah, jadi kita membangun kesadaran secara sama gitu. Sama untuk tidak mengakses seperti itu. Nah, bagaimana nanti misalnya di sistem yang memang ada juga macam sekarang. Artinya secara teknologi ada untuk membatasi misalnya ya untuk membatasi akses seperti aplikasi itu ada untuk anak misalnya YouTube ada katanya kan gitu. Kemudian ada juga konten-konten yang diblok langsung oleh pemerintah melalui Kominfo untuk akses situs-situs yang berbau itu salah satunya pornografi. Tapi ada juga yang lain-lain. Nah, maka itu yang bisa kita lakukan, bangun kesadaran kemudian untuk disampaikan bersama-sama untuk itu. Nah, itu dari sisi keamanan atau berinternet sehat. Maka pilih juga aplikasi-aplikasi juga yang aman untuk misalnya saya tadi lupa menyampaikan untuk keamanan data, aplikasi-aplikasi yang istilahnya kita harus memilih apa yang kita install itu ya. Nah, jangan semua di-oke-okekan aja, termasuk salah satu ada kasus misalnya aplikasi di pinjaman online. Nah, di situ ada salah satu permission namanya untuk bisa kita mengambil data, mereka bisa mengambil data telepon, riwayat panggilan, SMS gitu, yang ada di HP kita. Nah, itu harus hati-hati sehingga ketika misalnya pinjaman online Anda misalnya apa namanya lewat, kemudian dia akan SMS kepada nomor-nomor kawan-kawan kita atau yang ada di HP. Karena itu memang sudah ada izinnya gitu, sehingga salah satu keamanan data itu aplikasi misalnya itu dilihat juga dalam misalnya proses-proses itu apa yang boleh di-share gitu. Nah, saya pikir itu internet sehat itu hasil akhir dari sebuah kesadaran pengguna kemudian mewujudkan ya masyarakat yang itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Bapak sudah menjawab dan terima kasih kepada Kak Putri sudah bertanya. Kita lanjut ke penanya kita yang keempat, yaitu Kak Mawada yang akan bertanya langsung untuk Ibu Susilawati. Untuk Kak Mawada dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat siang, Kak Mawada. Pak, selamat siang. Iya, Kak. Bisa langsung ditanyakan saja, Kak? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Mawaddah dari FKM UINSU. Saya ingin bertanya kepada Ibu Susilawati MKes. Pertanyaannya, bagaimana partisipasi masyarakat untuk melakukan tindakan pencegahan yang tepat menjadi kunci utama dalam penanganan penyebaran COVID-19 ini. Namun, bagaimana mengkoordinasikannya dalam kondisi yang membatasi kontak antara masyarakat? Mungkinkah memanfaatkan platform digital untuk menggerakkan masyarakat dalam penanganan COVID-19 ini? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Mawada atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Ibu Susilawati bisa menjawab. Waktu menjawabnya 2 menit ya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Astrid. Terima kasih Mawadah ya dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya yakin kamu orang yang mahasiswa yang paling kreatif ya, karena pertanyaan kamu itu bagus ya. Karena bagaimanapun terkait dengan partisipasi yang kita harapkan dari masyarakat untuk sama-sama melakukan preventif dan promotif, dan kan memang hal ini sangat kita perlukan sekali. Dalam hal ini adalah tadi pemberdayaan masyarakatnya. Jadi bagaimana caranya gitu? Nah, caranya adalah seorang tenaga kesehatan masyarakat yang memang secara kompetensinya mempunyai keilmuannya ya harus bisa memberikan promkesnya
kepada orang-orang atau kader-kader ya, atau lintas sektor yang bisa kita manfaatkan untuk mereka yang langsung ya bisa memberikan informasi-informasi kepada masyarakat langsung. Dengan kondisi sekarang ini, siapa yang bisa kita dekatkan adalah umpamanya tokoh agama tadi, ustadz-ustadz ya. Terus yang memang langsung ke masyarakat, siapa lintas sektornya, kepala desa ya, terus kader-kader kesehatan, itu yang bisa kita edukasi dulu untuk menyampaikan informasi-informasi kesehatan yang memang mereka yang langsung nanti ke masyarakatnya gitu. Umpamanya pengajian-pengajian kan masih jalan ya. Jadi dari ustadz-ustadz inilah yang perlu kita pahamkan terlebih dahulu. Partisipasi mereka lah yang perlu kita harapkan supaya mereka menyampaikan, tersampaikan. Karena kalau kita mengharapkan secara orang kesehatan sendiri, secara mereka tidak bisa langsung gitu. Dengan kondisi sekarang ini di masa pandemi, kita kan membatasi ya, tidak langsung bisa. Nah, dari tingkat pengajian atau musola-musola atau masjid-masjid yang masih melaksanakan ibadah bersama gitu atau pengajian-pengajian itu bisa dimanfaatkan ya, terutama bagi tokoh-tokoh agama atau ustadz-ustadz atau di pengajian-pengajian yang bisa dijadikan corongnya kita memberikan informasi atau mereka bisa berpartisipasi ya, mengedukasi kepada masyarakat terkait bagaimana pencegahan COVID-19 ini, bagaimana penanganannya, bagaimana yang pelaksanaan 3M, 5M, sampai 6M ini ya kepada masyarakat. Itu yang perlu kita kembangkan kepada masyarakat. Begitu ya Mawada ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Susilawati atas jawabannya dan terima kasih kepada Kak Mawada atas pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada 4 penanya beruntung yang bisa bertanya langsung kepada narasumber-narasumber kita yang keren-keren. Dan yang belum beruntung, jangan khawatir karena sebentar lagi kami akan mengumumkan 6 orang beruntung yang bisa mendapatkan voucher e-money. Jadi rekan-rekan yang tadi sudah bertanya dipersilakan untuk menghubungi host pada meeting ini dan chat direct message dengan kata bersedia on cam. Jadi nanti host akan memilih rekan-rekan yang sudah bersedia on cam dan sayang sekali jika misalkan rekan-rekan terpilih tapi tidak on kamera maka akan digantikan dengan rekan yang lain. Sehingga untuk rekan-rekan peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu karena sebentar lagi kami akan mengumumkan pemenang-pemenang hari ini. Dan tentunya link absensi sudah ada di kolom chat sehingga rekan-rekan sudah bisa absen terlebih dahulu nih. Baik, tadi di awal kita sudah berbincang sedikit nih dengan KOL kita hari ini, yaitu Kak Reski Firmansyah. Nah, sekarang kita akan berbincang lagi nih dengan Kak Reski. Selamat siang, Kak Reski. Ya, siang. Iya, Kak. Bagaimana Kak? Masih semangat ya, Kak? Masih, alhamdulillah. Hari ini kita membahas tentang keamanan berinternet, tips dan pentingnya internet sehat. Nah, Kak, setelah Kakak mendengar pemaparan materi kita yang hari ini, ada narasumber yang hebat-hebat, menurut Kakak sendiri, pendapat Kakak tentang tema hari ini bagaimana nih, Kak? Ya, baik. Setiap pemateri kan pasti memberikan insight tersendiri ya. Ada perbedaan, ada persamaan, ada hal-hal yang bisa kita dapatkan. Tentang bagaimana kita berinternet sehat itu, saya selalu menekankan bahwa penting bagi kita untuk tahu value kita tuh apa dalam hidup ini. Jadi dunia maya itu kan cuma perpanjangan tangan kita. Kalau kita tahu kenal sama diri kita sendiri, bagaimana dunia nyata, kelak ketika kita masuk ke dunia maya pun kita tahu akan seperti apa kita. Misalkan tadi kan ada tuh pornografi lah, hate speech dan seterusnya gitu. Kenapa kita melakukan itu di dunia maya? Bisa jadi karena kita terbiasa itu di dunia nyata gitu. Jadi berhati-hatilah sama apa yang kita lakukan di dunia maya gitu. Karena jejak digital tuh begitu kejam sih sebenarnya. Jadi pikir-pikir lagi lah ketika kita publikasi konsekuensinya apa. Siap nggak sih kita menerima itu? Penting bagi kita untuk bersuara, penting bagi kita untuk menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran, tapi konsekuensi yang harus kita terima pun juga harus kita terima gitu. Siap nggak untuk itu semua? Kalau siap, it's okay. Baik, Kak. Tadi Kakak membahas tentang jejak digital nih, Kak. Kan kalau jejak, mungkin kalau postingan bisa dihapus, tapi jejak digital tidak bisa dihapus ya, Kak? Ya,
Nah, Karena kan orang-orang bisa jadi men-screenshot apa yang kita tulis kan. Kita udah posting, udah hapus, tapi kan orang-orang bakal men-screenshot. Kita nggak bisa kendalikan itu. nah benar nih Kak. Nah, bagaimana nih Kak kalau kita kira-kira sudah pernah nih memposting sesuatu yang kurang baik, kurang positif gitu. Nah, jejak digitalnya sudah ada. Nah, bagaimana kita memperbaiki value kita atau nilai kita untuk kedepannya nih Kak? Sulit ya pasti ya. Tapi mau nggak mau, apa ya, meminta maaf itu kan penting ya. Kita mesti klarifikasi terlebih dahulu gitu ya kepada ke dunia maya gitu secara terbuka gitu. Walaupun gimana ya, kita mungkin merasakan bahwa ada ketidakadilan lah ya. Kenapa pada case tertentu orang minta maaf langsung diterima, tapi pada case tertentu orang minta maaf nggak diterima, mesti terima konsekuensinya. Jadi kita mulai muncul rasa pesimis terhadap ketidakadilan itu. Tapi mau nggak mau ya, cara kita meminta maaf secara terbuka adalah salah satu yang bisa kita lakuin. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita tetap doing good things lah. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Misalkan kita pengen